Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari deretan artis wanita yang sering kali dituduh sebagai orang ketiga akibat peran mereka dalam film yang terlalu menjiwai. Lantas, benarkah mereka pernah menjadi orang ketiga? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, dalam memerankan sebuah karakter tentunya menjadi sebuah kebanggaan jika karakter yang diperankan membekas di benak penonton. Hal inilah yang dialami deretan artis wanita yang berperan sebagai orang ketiga dalam film dan series. Saking menjiwainya, banyak netizen yang justru menuduh artis wanita ini merupakan orang ketiga di dunia nyata. Lantas, apakah mereka benar-benar menjiwai peran orang ketiga hingga ke dunia nyata? Kita awali dari nama yang lagi naik daun banget dengan peran orang ketiganya. Yap, siapa lagi kalau bukan Davina Karamo ini, Besti. Nama Davina mendadak jadi buah bibir berkat perannya sebagai Rani di film Ipar Adalah Maut. Aktingnya yang sangat meyakinkan sebagai adik yang tega mengkhianati kakaknya sendiri, membuat Davina sering dituduh punya bakat jadi pelakor di dunia nyata. Bahkan Besti, ayah dari Davina Karamo sempat takut sang putri terlalu menjiwai dan membawa peran orang ketiga ke dunia nyata. Papa kamu baper gitu nggak sampai rumah kayak, kenapa sih kamu ambil film ini atau gitu, ada nggak? Untungnya waktu di lounge sih ngomongnya kayak, Vina anak papa, papa bangga, keren loh acting kamu sebagai pelakor, bagus, sangat menjiwai. Makasih, tapi pujian apa enggak ya? Udah, terus besoknya ada voice note lain di grup keluarga. Aduh, semenit lebih nih apa ya? Voice note awalnya kayak, Vina, papa bangga melihat acting kamu, film kamu sangat bagus, gini-gini, kamu bermain sama Mas Hanung, blablabla. Udah terus semenit pokoknya pujian dulu, abis itu, tapi tolong, papa percaya anak papa nggak kayak gitu. Baper. Bapak ini bilangnya kayak, bagus banget, tapi papa percaya tidak akan terbawa dunia nyata kan, kamu kayak gini-gini. Terus kayak aku cuman balas, udah nggak mau denger sampai habis, siapa? Gak cuma soal film, kehidupan pribadi Davina juga sempat diterpa isu miring yang cukup menghebohkan di Besti. Beberapa waktu lalu namanya sempat dikait-kaitkan dengan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Pasalnya Besti, netizen menduga ada hubungan spesial di antara mereka. Isu ini sempat liar di media sosial dan membuat citra Davina semakin lekat dengan tuduhan orang ketiga. Belum reda soal isu menteri, kini Davina kembali bikin netizen curiga lewat kedekatannya dengan musisi berbakat Ardhito Pramono. Walaupun telah resmi mengumumkan hubungannya, banyak netizen yang menduga hubungan Davina dan Ardhito hanya sebatas gimmick belaka di Besti. Meskipun terus-menerus dihantam komentar negatif dan berbagai tuduhan, Davina tetap fokus menunjukkan kualitasnya di dunia hiburan. Ia membuktikan kalau karirnya gak cuma bermodal sensasi, tapi juga prestasi akting yang luar biasa. Baginya tuduhan netizen adalah risiko pekerjaan yang harus ia terima. Pindah ke sosok Lydia Danira yang benar-benar ikonik, siapa lagi kalau bukan Anya Geraldine. Kalau kita bicara soal pelakor di layar kaca, wajah Anya pasti langsung muncul di barisan terdepan. Lewat perannya yang sangat viral di serial Layangan Putus, Anya sukses bikin jutaan penonton gemas dan marah luar biasa di Besti. Gara-gara peran itu juga, image orang ketiga seolah-olah melekat paten pada diri Anya, meskipun itu hanya tuntutan naskah semata. Lalu pernah dicubit sama ibu-ibu gara-gara jadi pelakor di film. Oh, yang dulu iya Layangan Putus. Nama ibu-ibu sih sama kayak yang gitu. Terus dia kayak, ih Lydia, sebel banget kayak. Gue kayak lagi kayak gini, gue kayak, oke, aku harus tetap profesional. Terus kayak makasih ya udah nonton. Terus kayak, iya, tapi aku sebel sama kamu, tapi bagus gitu. Oh gitu, oh iya, oke, thank you udah nonton, thank you. Anya sendiri memang dianugerahi paras yang menawan dan bentuk tubuh yang bikin banyak mata pria sulit berpaling di Besti. Hal inilah yang membuatnya sering dijuluki sebagai wanita idaman pria Indonesia. Sayangnya, predikat ini seringkali disalahartikan oleh netizen.
Setiap kali ada berita tentang keretakan rumah tangga artis, nama Anya seringkali diseret-seret sebagai penyebabnya hanya karena auranya yang dinilai mengancam keharmonisan rumah tangga orang lain. Padahal kalau kita lihat di kehidupan nyata, Anya adalah sosok pekerja keras yang sangat mandiri ya Besti. Ia aktif menjadi bintang iklan berbagai produk ternama dan punya banyak lini bisnis yang sukses banget. Popularitasnya yang gila-gilaan di media sosial memang membuatnya selalu jadi sorotan. Baik itu soal gaya berpakaian yang seksi maupun hobinya yang mewah. Meskipun sering dihujat dan dituduh jadi orang ketiga, Anya justru menjadikan itu semua sebagai batu loncatan untuk semakin terkenal. Ia nggak pernah terlalu ambil pusing dengan komentar miring netizen. Bagi Anya yang terpenting adalah terus berkarya dan membahagiakan orang-orang terdekatnya. Terakhir ada si cantik dengan aura klasik yang pesonanya nggak ada habisnya. Siapa lagi kalau bukan Ariel Tatum. Sama seperti Anya, Ariel juga pernah memerankan sosok orang ketiga yang bikin netizen emosi. Sejak saat itu, Ariel pun seringkali dicap sebagai artis yang cocok banget memerankan karakter orang ketiga karena tatapan matanya yang tajam dan juga menggoda. Ariel Tatum memang sudah lama dikenal sebagai salah satu wanita idaman kaum Adam. Keanggunannya dan cara bicaranya yang cerdas membuat banyak pria jatuh hati. Namun, kecantikannya ini ternyata punya sisi gelap juga di Besti. Ariel pernah buka-bukaan dalam sebuah wawancara kalau dirinya seringkali dihubungi oleh om-om atau pria hidung belang untuk sekedar jalan bareng dengan bayaran yang fantastis. Jadi emang apa ya, gak ngerti juga sih. Jadi waktu itu aku sempat ngebahas di salah satu talk show tentang kayak komentar-komentar negatif netizen gitu kan. Banyak yang suka bilang kayak, iya gak sih, kita tuh para artis suka dibilang kayak uangnya tuh dapat dari mana sih? Iya. Pasti kayak artis tuh kayak pasti konotasinya kayak kalau nggak simpenan om-om lo nggak mungkin kaya gitu. Benar. Sedangkan kan itu kayak it's a matter of kita bisa olah uangnya dengan baik apa enggak, kita bisa tabung atau kita bisa taruh uangnya kemana gitu loh. Jadi banyak yang berasumsi. Apalagi perempuan. Maksudnya kan kalau artis perempuan, wah ini udah artis cantik perempuan, pasti nih duitnya nih bukan dari syuting aja nih, pasti dapat dari orang gitu kan. Kamu menepisnya gimana nih? Menepisnya dengan Kamu kesel nggak kalau ada pemberitaan kayak begini? enggak sih, karena nggak benar juga gitu ya. Jadi kenapa aku kesal? Pernyataan Ariel soal tawaran mahal dari pria-pria tersebut sempat bikin heboh publik nih Besti. Hal ini jugalah yang sering membuat netizen berprasangka buruk dan menuduh Ariel sebagai simpanan pejabat atau orang ketiga di kehidupan nyata. Ariel merasa heran kenapa kecantikan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Padahal ia selalu menjaga martabatnya dengan baik di industri hiburan. Kini Ariel Tatum lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan positif seperti kampanye kesehatan mental dan seni nih Besti. Ia ingin membuktikan kalau dirinya bukan sekedar pemanis di layar kaca. Dengan prestasinya yang gemilang, Ariel perlahan-lahan berusaha menghapus stigma negatif yang selama ini nempel kepadanya. Nah Besti, itu dia deretan artis cantik yang sering kena apes dituduh jadi orang ketiga hanya karena akting atau parasnya yang terlalu menawan. Ternyata jadi cantik dan jago akting itu ada resikonya ya Besti. Pelajaran nih buat kita semua, jangan gampang menuduh orang sebelum tahu faktanya. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you Besti. NTV Sahabat Kita.